Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya meminta peserta yang masih ada di luar untuk segera masuk. Ya, saya minta panitia membantu ya agar peserta segera masuk kembali ke dalam ruangan. Baik, saya kira ini adalah sesi terakhir ya hari ini. Dan karena ini sesi terakhir ya, lagi pula sudah sore, Bapak Ibu sudah dari kemarin. Ya, saya pikir mungkin banyak yang lelah gitu ya dan capek. Tapi saya berjanji satu hal, ya, saya berjanji satu hal. Saya ingin jadikan sesi yang terakhir ini sebagai sesi terpanas gitu. Kok bisa gitu ya? Justru jadi sesi yang paling tidak mengantuk. Kenapa? Karena saya kira kita diuntungkan oleh momentum, ya. Kita di sesi terakhir ini akan bicara mengenai Pancasila dan kesejahteraan rakyat. Oke? Dan kita akan bicara mengenai pasal-pasal dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Termasuk diantaranya adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33, pasal 34. Ya, jadi kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, itu menyangkut pasal-pasal itu gitu. Dan saya mohon maaf ya kepada siapapun, ya, suka tidak suka, kita akhirnya akan bicara mengenai kontroversi neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Tidak bisa dihindari, ya. Dan kita beruntung, saya berharap Bapak yang ada bertiga di depan ini mudah-mudahan bisa gitu ya masuk ke perdebatan itu. Di sini ada Pak Sri Edi Suasono, ya. Saya sebagai murid beliau tahu betul beliau ini termasuk gitu ya yang habis-habisan memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Jadi Pak Edi, ya ada titipan dari beberapa peserta. Begini, kalau kita bicara neoliberalisme, katanya itu pabriknya kan ada di UI dan di UGM, Pak. Lah, Pak Edi dari UI, kongresnya berlangsung di UGM. Ya, jadi tolong ini diklarifikasikan apa betul gitu ya, bahwa pabrik neoliberalisme itu ada di UI dan di UGM. Kemudian nanti setelah Pak Sri Edi ya di samping saya Pak Profesor Dr. Muhajir Darwin. Kemudian ada juga satu lagi Profesor Dr. Sudiarto. Sebelum mulai ya, saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang dengan biodata mereka. Yang penting-penting aja ya. Profesor Sri Edi Suasono sampai sekarang masih guru besar UI dan aktif di Bappenas sebagai penasehat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan. Ya, soal pendidikan dari FEUI, kemudian MA dari Amherst, dan kemudian PhD-nya dari Pittsburgh University. Saya kira singkat aja begitu. Yang kedua, sebelah kiri saya, Profesor Muhajir Darwin. Beliau guru besar Visipol UGM, ya, dan sampai sekarang masih menjadi Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Publik UGM. Pendidikan S1, Administrasi Negara Visipol UGM, kemudian MPA Public Administration dari University of Southern California, dan PhD dari universitas yang sama. Yang terakhir, Profesor Sudiarto, beliau adalah guru besar ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Jakarta, UNJ ya. Pendidikan S1 Psikologi Pendidikan dari FKIP Universitas Padjadjaran Bandung, S2 Pendidikan Politik dari University of California Santa Barbara, kemudian S3 Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum dari IKIP Bandung. Saya kira begitu ya secara ringkas pembicara kita. Kita punya waktu 1 jam 45 menit. Kalau bisa sebenarnya supaya agak panas ya seperti yang kita janjikan, pembicara kita batasi ya lebih kurang 15 menit begitu, sehingga kita punya waktu 1 jam nanti untuk tanya jawab. Ya. Kita akan mulai dengan Pak Sri Edi. Saya persilahkan Pak Edi. Ya, terima kasih. Ini hari besar saya. Ini hari saya 40 tahun menjadi doktor.
kok yo pas diundang ke UGM gitu ya. Jadi mengesankan sekali. Saya membuat 2 makalah, tapi sayang belum sampai dibagi, dipakai rebutan hingga nggak tahu bagaimana. Ada 2 makalah, yang satu adalah 5 atau 6 clipping surat kabar, yang satu, nah itu seperti yang dipegang Pak itu, ya itu yang berupa buku. Katanya sedang dicetak, saya sendiri tidak pegang, tapi yang nggak apa-apa, wong bikin makalah ya saya sendiri, tentu saya hafal juga isinya apa itu. Ya, jadi begini, di dalam makalah saya yang bentuknya buku, catatan kaki saya adalah pada 1981 UGM menulis buku dengan judul Ekonomi Pancasila. Editornya Mubiarto dan Budiono. Pada tahun 81 yang sama, UI juga menulis buku mengenai wawasan ekonomi Pancasila. Editornya Sri Edi Swasono. Di dalamnya penulisnya juga ada Budiono. Nggak main-main Budiono itu. Gitu. Betul, jadi kalau dia dituduh neoliberalis dia marah, ya saya bisa mengerti. Meskipun banyak yang tidak mengerti. Ya toh? Ya, banyak yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti juga. Bangsa Quick itu nggak mau ngerti, bangsa Refrison ini nggak mau ngerti itu. Ya. Ya, oke. Saya juga kadang-kadang tidak mengerti. Mas Indro apalagi nih, Mas Indro Priyono juga nggak ngerti itu. Begini, kita mulai penyelewengan terjadi ketika pada tahun 2002 dibentuk 7 orang untuk menjadi panitia untuk merubah pasal 33. 7 orang, 1 Mubiarto, 2 Dawam Raharjo, 3 Sri Mulyani, 4 Sahrir, 5 Didik Rahbini, 6 Sri Ardiningsih. Lengkaplah UI dan Gajah Mada. Namun Mubiarto, ketuanya Mubiarto dan Dawam Raharjo mengundurkan diri. Dia tidak bisa bahwa pasal 33 akan dihilangkan, apalagi khususnya bahwa usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan mau dihilangkan, karena itu hakikat dari Pancasila. Maka mereka mau di voting, dia bilang sama saya, Pak Mubi telepon saya, gimana Mas Edi? You di voting kalah yuk. Supaya tidak kalah, you mundur aja. Oh ya, memang saya, ternyata beliau juga sudah bilang sama Trubus, apa namanya itu, dari Trubus itu. Bambang Ismawan ya, Bang Pak ya. Dia ternyata 2 hari sebelumnya juga sudah nelpon sama Bambang dan mengatakan akan mundur. Karena kalau di voting mesti kalah. Kemudian saya ditelepon oleh orang namanya Nurdin Halid, orang Golkar. Dia dapat bocoran 2 orang sudah mundur, habis pasal 33 Pak Edi. Maka dia bilang, Pak Edi saya minta menjadi ketua anggota MPR lagi, menjadi anggota MPR lagi, padahal saya sudah 2 tahap jadi anggota MPR, untuk mempertahankan Pancasila. Ini bocoran dari mana? Bocoran Golkar, tentu karena dia orang Golkar gitu. Sayangnya PDIP malah nggak tahu itu bakal dibocorkan Pak. Nah itu, bukan GMNI. Ya saya hanya bilang Anda GMNI. Nah jadi akhirnya saya diatur untuk menjadi anggota MPR lagi, dan disumpahi lagi menjadi anggota MPR. Ya bolak-balik disumpah, namanya kan disumpahin Mas. Jadi anggota MPR lagi, dan di situ saya bergelut habis-habisan, dan I cannot win them all. Yang penting 1, 2, 3 utuh, ditambahi 2 ayat, namun ayat itu, ayat 4 yang sangat bahaya sekali, sempat saya sisipkan 1 perkataan hingga tidak bisa melumpuhkan pasal 1, 2, dan 3. Begini ceritanya. Sekarang kita ribut menegakkan Pancasila. Kok enteng banget mempertahankan. Mereka tahu yang saya maksudkan, mereka sudah berhasil merubah. Sayang Mas Slamet Effendi Yusuf kok pulang, itu pejabat itu begitu loh. Habis manggung terus mesti mulih gitu. Iya, jadi dia nggak sempat lebih pintar dari gitu.
Ya, kalau dengarkan orang-orang bodoh kan dia bisa tambah pintar juga sungguhnya, ya kan? Nah, jadi sungguhnya demikian. Sekarang mereka telah geremet dan kena dulu batang tubuhnya dirubah. Ini saya sama beliau ini tahu benar. Nanti tahap berikutnya pembukaannya yang habis, dan itu Pancasila dihabisin. Maka jangan menegakkan, pertahankan Pancasila. Kedua, di sini ada dikatakan meneguhkan. Saya minta diganti mempertahankan. Mereaktualisasikan. Ini berarti kita yang ada di sini memang merasa Pancasila tidak aktual. Nah, itu kesalahan besar. Pancasila itu masih aktual banget. Makin aktual. Justru sekarang sejak tahun 1992, 34 sampai sekarang, justru di barat pun kembali kepada ilmu ekonomi yang penuh pesan moral dan humanisasi. Mereka mengatakan orang-orangnya seperti Etzioni, Stiglitz, ini hafal nih karena dia memang harus mempertahankan disertasinya kepada saya, maka dia hafal apa yang terdaftar di dalam buku saya. Jadi justru di dunia sejak tahun 1900, 1, 2, 3 dan selanjutnya, mereka sudah menyadari kesalahan ilmu ekonomi. Yang sekarang kita sebut kesalahan itu namanya neoliberalisme. Dan jangan susah-susah. Neoliberal ki opo to? Alah jangan susah-susah. Neoliberalisme ekonomi itu penjajahan ekonomi, gitu aja titik. Saya ini guru besar benaran gitu, bener-beneran saya ini guru besar betulan gitu. Jadi percaya sama saya lah. Neoliberalisme itu penjajahan. Kalau ada orang yang membela neoliberalisme karena dia pola pikirnya bukan Pancasilais. Titik tolak pemikirannya sekolahnya di barat itu. Kalau dia sendiri pola pikirnya adalah liberalistik, ya tentu dia bilang neoliberal tidak apa-apa. Tapi untuk kita yang Pancasilais, ya neoliberal itu tidak lebih dan tidak kurang penjajahan ekonomi baru. Kalau dia malah menggunakan istilah yang lebih keren dari saya, super imperialisme, ya toh? Ya, bukunya siapa? Hudson itu menulis buku, judulnya Super Imperialisme. Setiap kali saya membaca judul buku itu atau menulis di dalam daftar pustaka saya itu mesti melihat Mas Indro, karena dia orang BEN, dia harus mengawasi proses ini. Minimal dia ngundang saya dan bayar honorariumnya gede lah begitu. Supaya BEN itu tidak diem aja begini. Negara sedang dirampok dan sedang being disempowered. Biar dilumpuhkan, sedang dilumpuhkan. Nah, ya. Sebentar lagi Mas Indro, dan bukan lain-lain. 2 jenderal TNI yang sekarang itu menginginkan Pancasila diganti. Saya nggak bisa ngomong di sini. Karena mereka juga cilakanya bekas murid-murid saya di Sesquad. Jadi tanya Pak Saidiman, tanya sama Pak Yogi Supardi. Siapa mereka itu? Aku nggak tega nyebut namanya. Ya, itu mengatakan ini outdated. Maka saya bilang pertahankan. Pertahankan. Jangan hanya diteguhkan. Wasar pambrok ini. Ya, jadi tahap sekarang mereka sudah berhasil ngabisin. Dibikin sama sekali tidak konsisten antara batang tubuh dengan induknya, yaitu preambul. Sebagai contoh saja, ini saya menengok ke sana karena saya ini sangat Pancasilais ini. Beliau itu. Apa, Mas? Pak Kunto, omku Mas. Omnya saya itu. Ya, jadi begini. Kalau kita ngomongnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus mendidik masyarakat, mendidik anak istri kita, mendidik tetangga saya, keluarga saya, mendidik tetangga kalian semua, mendidik bangsa ini mempunyai sikap hidup, watak, karakter, bahwa kita menghormati
orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sekarang karena liberalisme, enggak. Kewajiban itu dirubah menjadi tuntutan. Hei, iku hakku, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Lah ini liberalisme. Lalu apa bedanya antara demokrasi barat dengan demokrasi Indonesia dan implikasinya kepada ekonomi? Demokrasi barat juga berdasar kepada kedaulatan rakyat. Kepada folk sovereignty, gitu. Tadi juga disebut people sovereignty di dalam itu, di dalam apa? Sorotan ini tadi. Ya, memang dua-duanya berdasar atas kedaulatan rakyat, atas folk sovereignty. Tetapi bedanya kedaulatan di barat itu dasarnya adalah liberalisme dan asas perorangan. Asas kebebasan liberalistik dan asas perorangan. Sedang di Indonesia sejak awal merdeka ditegaskan pada pidato Soekarno-Hatta tanggal 15 Juli tahun 45, dasar daripada demokrasi kita adalah rasa bersama. Rasa bersama, artinya kebersamaan. Sungguhnya orang Islam jangan mengatakan tidak, demokrasi itu tidak Islami. Demokrasi barat memang iya, dan dia yang ngomong itu kebetulan taunya yang demokrasi barat, demokrasi di surat-surat kabar itu. Makanya dia bilang sama saya, bertentangan dengan Islam. Kalau demokrasi Indonesia, kekeluargaan dan asas, kebersamaan dan asas kekeluargaan. Kebersamaan itu apa toh? Coro Islame, jemaah. Asas kekeluargaan itu apa toh? Islame, uhwah. Jadi sungguhnya orang-orang Islam itu berterima kasih kepada yang merumuskan kata-kata perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ekonomi disusun secara jemaah dan secara ukhuwah. Kurang apa? Nah, kalau nggak ngerti memang susah gitu. Ya. Dan lembaga Pancasila di Malang maupun di Jogja ini kan sudah lama. Kok kayaknya nggak berhasil membuat mereka mengerti. Kenapa? Ngertinya di pek dewe gitu loh, Mas. Nah, inilah akhirnya dari Indonesia liberalisme bagi mereka di barat, liberalisme itu adalah doktrin mereka. Tapi doktrin kita adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu neoliberalisme bagi mereka yang sekolah di barat dan kemakan pola pikir barat, dia bilang oke-oke aja kok. Wih, untuk kita tidak oke-oke. Untuk kita ini adalah perampokan dan penjajahan ekonomi baru. Ya, kita zaman dulu diajari Kulturstelsel, anak-anak kita nggak diajari Kulturstelsel. Nggak ngerti bahwa kita dijajah melalui Kulturstelsel, melalui tanam paksa. Nah, tanam paksa itu membuat berkelanjutan sekarang ini. Karena pola pikirnya barat, tanam paksa kita tuh dilanjutkan. Namanya PIR. PIR. Ngertos PIR, Mas? PIR. Apa, Mas? Ya. Kalau TIR itu tebu rakyat. Kalau PIR adalah perkebunan inti rakyat. Inti. Padahal teori yang dikembangkan di Amerika Serikat, PIR itu terjemahan dari NES, Nucleus Estate Smallholder. Nah, jadi Nucleus Estate Smallholder itu artinya smallholder, petani-petani kecil yang berkoperasi itu harus supaya dia lebih kaya, jangan hanya hidup dari nilai tambah Gusti Allah. Nilai tambah Gusti Allah itulah tancap, singkong, tumbuh, dicabut, naik 100 kali atau berapa kali. Ditunggu setelah 11 bulan. Nah, inilah nilai tambah Gusti Allah. Tetapi kalau mau buat petani kaya, dia juga diajari bikin pabrik. Memproses singkong. Menjadi gas, menjadi tebu, menjadi alkohol, menjadi whatever. Menjadi tepung, menjadi lem, menjadi bedak, segala macam. Sehingga dia tidak hanya memperoleh nilai tambah Gusti Allah, istilahnya nilai tambah primer, tapi dia juga
off farm di luar ada pabrik membuat nilai tambah sekunder, tersier, dan selanjutnya. Jadi petani kaya. Itulah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada tim 7 di Bank Dunia tahun 68. Mengapa petani di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Sahara Selatan, dan Afrika Barat Daya kok miskin terus? Karena petani hanya dikasih bibit sama pupuk. Jadi nilai tambahnya cuma nilai tambah primer, Gusti Allah, nilai tambah Gusti Allah tadi. Tetapi sekunder, tersier diproses orang lain. Jadi supaya petani kaya, petanilah dikasih pabrik. Dan dari tim 7 itu anggotanya salah satu namanya Sri Edi Swasono. Di Bank Dunia tahun 68 itu. Saya masih mahasiswa di sana. Ya. Waktu dibawa ke Indonesia dirubah menjadi PER. Tetapi bukan petaninya diajari punya pabrik, didirikan pabrik, tapi pabriknya yang mendirikan tauke. Kultur stelsel maneh. Nah ini neoliberal. Ini neoliberal. Maka di makalah saya ada tulisannya kultur stelsel baru. Nah, itu karena itu. Nah jadi saudara sekalian, lalu bedanya apa liberal dan non-liberal? Ini mendadak ditanya sama Refrison, oke. Dan Refrison bisiin saya, Pak Edi jangan dibikin ngantuk. Oke. Saya rada pinter, tidak membikin ngantuk. Begini, kalau kita melihat Pancasila, tadi sudah diomongkan macam-macam, dikait-kaitkan dengan yang enggak-enggak sampai ke Plato, barang wis kadon wis ora. Ya itu kita sudah ngerti toh, itu kan kuliah tahun pertama di Fakultas Hukum atau Fakultas Filsafat itu. Yang enggak dikuliahkan justru Pancasilanya. Iya tahu Pak. Ya yang enggak dikuliahkan justru Pancasilanya. Jadi begini, kalau kita lihat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya yang asli, maka jelas posisi rakyat itu primus. Rakyat diposisikan oleh para pendiri Republik, the founding fathers, sebagai primus. Artinya posisi rakyat sentral dan substansial. Jangan sampai direduksi menjadi marginal dan residual. Residual itu ini residu. Jadi ya. Nah, ampas. Nah, sekarang ini posisi rakyat di dalam kehidupan ekonomi ataupun kehidupan apapun kan tidak sentral substansial. Rakyat telah direduksi menjadi marginal dan residual. Oleh karena itu kebijaksanaannya BLT. Iya, residu. Saya tidak berarti tidak menyetujui BLT dalam keadaan darurat. Waktu saya sudah habis ya. Dalam keadaan darurat seperti sekarang, BLT penting. Jadi Pak Yudhoyono tidak perlu kecewa dengan saya lah. Ya, ini dalam darurat ya penting karena apa? Dia bisa nyaur utang kepada rentenir, dia bisa beli apa gitu ya. Ini penting ya. Tetapi ini harus dalam pengertian emergency. Harus emergency. Kalau ini tidak dibikin emergency tapi dibikin rutin, maka itu berarti permanenisasi kemiskinan. Ya toh? Jangan sampai kemiskinan dibikin permanen dengan cara-cara itu. Orang miskin tidak menjadi kaya dikasih baju baru dan sepatu baru. Tetap miskin dia. Kalau tidak dikasih pekerjaan. Oleh karena itu, karena pola pikirnya neoliberal mungkin yang punya saran itu, ya juga keluar undang-undang CSR. Dan udah ngomongnya setengah mati menjadi apa jenenge? Bukan saksi ahli itu apa? Diundang menjadi suruh cerita bagaimana undang-undang ini. Sudah saya kasih tahu. Ini tidak benar. Artinya kapitalisme jalan gede. Nanti kalau udah untung sisakan dikit ya buat rakyat gitu. Ini kan filantropis, belas kasih. Caritas, filantropis, belas kasih. Jangan ada undang-undang CSR lah. Ya nggak apa-apa dia maju, asal kasih sedikit. Kasih sedikit. Namanya CSR. Corporate Social
responsibility. Bukan main. Dan kita senang lagi. Ya, dan para pejabat ya senang. Tapi ya nggak apa-apa kalau dia nggak ngerti, memang nggak ngerti. Ya, kemudian ada undang-undang perbankan. Kemudian ada undang-undang migas. Kemudian ada sederetan undang 8 totalnya. Saya bisa ngomong itu sampai pagi mengenai 8 undang-undang. Itu isinya adalah semua neoliberalistik. Memposisikan rakyat, dicarikan sekedar keringanan hidup, bukan diposisikan sebagai primus. Ekonomi rakyat pun ditinjau dari segi belas kasihan. Padahal rakyat posisinya di dalam ekonomi rakyat primus. Nah, apa yang disebut primus? Saya jelaskan. Bapak jangan kaget ya. Mengapa buruh-buruh dari perusahaan-perusahaan besar yang berupah rendah kok bisa hidup? Jawabannya sederhana. Dia bisa hidup karena ekonomi rakyat menyediakan penghidupan murah. Maka di gaji kecil pun dia hidup karena ada penghidupan murah. Berarti penghidupan murah, ekonomi rakyat itu mensupport buruh-buruhnya perusahaan. Tidak hanya itu, mensupport serdadu. Kalau jenderal kaya, ya Pak, tidak ada jenderal miskin, nggak ada. Nggak ada jenderal naik ekonomi kelas, nggak ada. Tapi prajurit mati, polisi mati, pegawai negeri, PNS, iya. Nah, yang menghidupi orang kecil-kecil itu adalah ekonomi rakyat. Ya polisi, ya, nah, betul. Ya, katanya. Jadi, sungguhnya ekonomi rakyat itu mensubsidi ekonomi di atasnya. Berarti yang terjadi trickle up effect. Bukan seperti yang dikuliahkan di kelas-kelas oleh dosen-dosen ekonomi yang sombong-sombong itu. Yang terjadi bukan trickle down effect, it is trickle up effect. Berarti ekonomi rakyat itu mendukung kekuatan ekonomi nasional. Ya, ini, nah, di situ tak tulis panjang lebar ada semua. Bahkan saya nulis ekonomi rakyat dalam bahaya, sudah ditulis kurang apa lagi. Ya, nah, jadi lalu penutupnya, bagaimana para pendiri republik menempatkan rakyat sebagai primus, rakyat sebagai posisi sentral substansial ketika dirumuskan pasal 27 ayat 2. Ini kesenangannya Rifrison kebetulan. Kesenangannya dia ini. Bunyinya apa? Tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya apa? Tiap warga negara berhak akan pekerjaan. Sejak merdeka anti pengangguran. Dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sejak awal anti kemiskinan. Ya. Nah, sekarang memang karena mau pemilihan presiden wakil presiden, semua orang bilang pro job and pro poor, pro job and pro poor, pro job. Jadi mereka semua sudah tidak lagi neoliberal. Ya. Tunggu dulu. Ya. Orang yang pro job dan pro poor, tapi kalau pola pikirnya tetap menempatkan rakyat pada posisi marginal residual, ya dia tetap saja. Iya, betul, neolib Mas. Jadi benar, jadi kalau tetap saja dia berpikir, dia melakukan tiba-tiba toh, all of a sudden, mendadak sontak, pakai sontak Pak, all of a sudden itu pakai sontak gitu. Mendadak sontak dia bilang pro poor sama pro job. Karena ada ILO, PBB, dan karena ada MDGs, PBB, pro poor-nya itu MDGs Pak, butir 1, Eradication of Extreme Poverty. Karena disuruh MDG, dan karena disuruh oleh ILO, pro job, maka dia pro job dan pro poor. Itu tetap neolib. Kecuali kalau dia melaksanakan itu karena ingat perintah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, ya Pancasilais baru. Jadi Bapak sekalian,
Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, waktunya sudah habis, sudah seberapa jam lebih 3 menit, jadi saya akhiri. Begitulah saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya ingin langsung mengamalkan Pancasila gitu ya. Jadi tidak ingin hanya berwacana, langsung praktek saja gitu. Nyinggung sedikit mengenai Pak Budiono ini. Kan saya tadi dimasukin dianggap keras kepala Pak Edi ya. Mumpung jadi moderator, saya bisa nanggepin dikit gitu. Pak Edi sudah dengan bagus sekali menjelaskan neoliberalisme itu, kalau saya simpulkan intinya adalah ampasisme. Ya, bagaimana rakyat yang seharusnya primus lalu direduksi, ya, dipinggirkan sehingga hanya mendapat ampas-ampasnya saja gitu. Nah, Pak Budiono saya kira pernah ya pidato guru besar, saya kira di ruangan ini juga. Beliau mengajukan satu pertanyaan penting sekali gitu. Are we on the right track? Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Kata Pak Budiono. Jawabannya gimana kira-kira? Menurut Pak Budiono? Saya kira Pak Budiono jelas-jelas menjawab yes. Jadi saya tidak tahu persis apakah Budiono itu neolib atau bukan. Bapak Ibu jawab sendiri, dan saya harap Pak Edi juga mikir-mikir lagi gitu. Saya kira gitu. Saya akan interview beliau hari Kamis yang akan datang, seperti saya menginterview Prabowo. Oke. Oke, jadi saya kira gitu. Nanti Bapak Ibu boleh eksplor masalah ini lebih dalam, ya. Tapi selanjutnya akan saya persilahkan Pak Muhadjir Darwin dulu, ya, mengenai ini agak tekanannya lebih kepada pasal 27 ayat 2 tadi yang terakhir disinggung Pak Edi, yaitu mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, ya, sebagai bagian dari pengamalan Pancasila gitu. Saya kira demikian, Pak Muhadjir, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Pakai ini aja, Pak. Oh, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis diborong sama Pak Edi itu. Nggak tahu mau ngomong apa lagi itu, karena semuanya udah kena itu, telak semua itu. Mungkin saya sifatnya menggarisbawahi aja. Cuma saya mungkin mulai dari sesuatu yang cool, dingin. Kalau Pak Edi kan wek gitu kan. Dinginnya itu begini. Pertama, bahwa kita masih Pancasilais. Kalau Pak Edi ngomong dan semuanya bertepuk tangan kan berarti kan setuju. Nah, artinya ekonomi Pancasila itu masih populer sesungguhnya, paling tidak di ruangan ini gitu ya. Kemudian yang kedua, Pancasila itu sangat pro pada kesejahteraan. Tema kita kan kesejahteraan sosial ya. Itu jelas itu. Pasal kelima, keadilan sosial itu artinya kesejahteraan. Pembukaan UUD 45 itu menekankan tentang negara itu berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah kesejahteraan. Kemudian pasal 27, pasal 33, pasal 34, itu jelas seluruhnya adalah menekankan tentang peranan negara dalam menciptakan kesejahteraan. Bukan pasar kan gitu kan. Dan setelah direvisi pun juga perjuangan dari Pak Edi kan berhasil. Gotong royong kan tetap belum hilang. Dan kemudian Pancasila kan juga nggak hilang gitu kan. Jadi artinya secara konstitusional dan dasar negara kita masih on the right track. Ya, kita masih Pancasilais. Itu satu poin. Yang kedua, poin dari ekonomi Pancasila itu kan kerakyatan. Dan ekonomi kerakyatan itu masih populer. Buktinya semua calon presiden mengaku kerakyatan. Ya, itu betul. Kemudian ada kan yang dituduh neolib. Nah, yang dituduh kan sibuk untuk membela bahwa dia bukan neolib, tapi juga kerakyatan. Nah, mari kita tangkap yang positif. Mereka semua masih kerakyatan. Setuju nggak? Nah, cuma bisa dibalik. Kalau menurut keterangannya Pak Edi tadi,
bahwa neolib itu artinya, tadi agak keras sekali ya, itu artinya penjajahan ya, atau sampahisme ya. Kalau menggunakan terminologi yang lebih ilmiah, itu artinya free trade, free market, kemudian pengurangan peran negara. Serahkan semuanya ke pasar. Ekonomi terbuka terhadap modal asing. Dan kita masuk di dalam ekonomi global yang free. Free market, free trade. Itu artinya neolib. Nah, kalau artinya seperti itu, semua orang yang sekarang itu sedang bertarung di Pilpres, jangan-jangan neolib. Dan sesungguhnya mereka pun menjadi pemain neolib. Karena neolib dalam pengertian seperti itu, sesungguhnya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Nah, ini kebetulan saya ini tadi di belakang tadi itu dapat bocoran paper yang sangat bagus dan semua orang harus membaca ini. Ini adalah tulisannya dari Pak Sadli, M. Sadli. Peran negara dalam ekonomi. Ini adalah testimoni Pak Sadli di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ketika dia menerangkan mengenai masalah perubahan sistem ekonomi di Indonesia. Pak Sadli itu adalah muridnya Pak Sumitro Djoyohadikusumo, almarhum. Bapaknya Prabowo, seorang sosialis, tapi sosialis kanan. Jadi sosialis itu ada yang kiri dan ada yang kanan. Dan pada zaman Orde Lama dulu, pada zaman Soekarno, itu sosialisme itu menjadi basis penting di dalam pengembangan dasar negara dan konstitusi. Hatta, Syahrir, Tan Malaka itu sosialis ya, basisnya adalah sosialisme. Sumitro juga seperti itu, tapi itu adalah sosialis kanan. Kemudian Pak Mitro itu berinisiatif untuk menyekolahkan murid-muridnya, termasuk Pak Sadli, itu ke Amerika Serikat. Bukan ke London yang lebih ke kiri, gitu, tapi ke Amerika yang lebih ke kanan. Gitu. Nah, nggak tahu kenapa, dan itu kemudian yang memang mempengaruhi pemikiran dari Pak Sadli. Yang kemudian setelah Pak Sladi dan teman-temannya diminta untuk membantu Pak Harto sebagai menteri, mereka mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih pro-kapitalis. Sebenarnya Pak Sladi juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang itu sudah menganut kapitalisme. Nah, tetapi Pak Sladi mengatakan saya tidak mau mengubah atau menggunakan terminologi itu sampai kepada konstitusi. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 45 apalagi sampai merubah Pancasila. Sila kelima keadilan sosial yang kapitalis itu nggak berani. Gitu. Karena apa? Karena kata Pak Sadli, beliau atau yang lain tidak ingin membuka kotak Pandora. Jadi kalau kemudian sampai konstitusinya diubah dan kemudian kapitalisme itu menjadi suatu ideologi resmi, itu pasti akan menimbulkan gonjang-ganjing. Tetapi secara kebijakan itu, seperti kata Pak Edi tadi, itu sudah sangat kapitalis. Malah mungkin super kapitalis. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu mungkin sama dengan di Cina atau Vietnam. Cina dan Vietnam itu masih negara komunis. Komunisme masih. Demokrasi tidak mereka buka. Itu kotak Pandora. Tetapi mereka sesungguhnya secara konkret itu, in real practice itu mereka sudah mengembangkan sistem ekonomi kapitalis. Jadi Cina mengikuti Indonesia. Karena Indonesia lebih dulu melakukan itu. Gitu. Dan mungkin Pancasila itu sama dengan komunisme. Nah, maksud saya positioningnya itu di dalam konstitusi. Artinya Pancasila itu adalah ideologi yang sakral, nggak bisa diganggukan. Komunisme juga seperti itu, gitu. Dan kebetulan memang sama-sama sesungguhnya ke kiri, gitu. Itu poin yang kedua ya. Nah, poin yang ketiga, ini juga menunjukkan sesungguhnya Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Ideologi yang konsepnya itu memang sangat umum, yang bisa dibawa ke kiri dan ke kanan tanpa kita menganggap bahwa kita itu sudah menyimpang dari Pancasila.
saya kira Soeharto adalah orang yang sangat getol mengatakan Pancasila. Dia mengembangkan konsep P4 itu, dan sosialisasi P4 dan sebagainya, dan akan marah kalau disebut anti Pancasila. Saya ingat bahwa Amin Rais membuat naik pitam Soeharto pada menjelang reformasi, itu karena Amin Rais mengatakan bahwa Indonesia sudah melenceng dari Pancasila. Dan Soeharto marah sekali disebut seperti itu. Artinya sesungguhnya Pancasila bisa dimainkan bandulnya itu ke kiri dan ke kanan gitu. Ya. Dan Pancasila sendiri juga memang dikonsepkan tidak kiri, tidak kanan gitu. Kalau kita misalnya melihat konsep ekonomi Pancasila menurut Pak Mubiarto almarhum dan Pak Budiono di dalam buku Ekonomi Pancasila yang Pak Edi juga ikut menulis. Di situ dikatakan bahwa Pancasila, ekonomi Pancasila itu bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi di antara keduanya. Di antara keduanya itu, di mana? Apakah persis di tengah? Gitu. Ini tidak jelas itu. Ya tengah, tapi bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Kalau konsepnya Pak Mubi dan Pak Budiono itu adalah yang paling baik dari kapitalisme diambil, yang buruk dibuang. Yang baik dari sosialisme diambil, yang buruk dibuang. Tapi kata Arif Budiman, yang keambil yang buruk-buruk. Yang baik-baik gagal diambil gitu. Nah itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini, kata Arif Budiman begitu. Ekonomi Pancasila tidak mempunyai suatu basis teori yang jelas. Karena kapitalisme itu mempunyai suatu basis teori yang jelas tentang individualisme, tentang freedom, tentang private property. Sedang sosialisme itu mempunyai suatu konsep kepemilikan secara kolektif, anti kepada individualisme, anti kepada free market, dan mengedepankan peran negara di dalam menciptakan kesejahteraan publik. Kita in between itu. Dan dunia adalah memang mengambil jalan tengah sekarang ini. Tapi jalan tengah yang di mana? Coba kita lihat yang di situ. Nah ini. Kita berada di dalam konflik kiri kanan. Ya. Misalnya saja. Dalam hal sistem alokasi resources. Instrumen atau institusi untuk alokasi resources. Apakah dominan pada negara, keluarga, komunitas, itu di kiri, atau pada pasar? Ini ada pendulumnya, kanan kiri. Pancasila di mana? Kepemilikan kolektif atau kepemilikan individu? Kalau sosialisme murni, komunisme apalagi, nggak ada yang namanya kepemilikan individu. Pada yang di kanan, seluruhnya itu adalah individu. Di Amerika itu tambang milik individu. Tanah itu nggak ada batasnya. Kalau dikuasai individu, individu untuk kesejahteraan individu. Kita di mana? Gitu. Kemudian implikasi dari kepemilikan dan kemudian pasar itu atau negara itu adalah pada komoditifikasi. Jadi barang dan jasa itu menjadi komoditas untuk yang di kanan. Sedang yang di kiri itu terjadi proses dekomoditifikasi. Nah Pancasila itu mengerti yang mana? Dan prakteknya bagaimana? Kemudian yang di kanan, negara itu dikurangi peranannya, swasta ditingkatkan berarti privatisasi. Dan kemudian yang di kiri itu proteksi atau nasionalisasi. Kita di mana di situ itu? Kemudian kalau kanan itu adalah pada pertumbuhan. Dan kiri adalah pada perataan. Kalau kita melihat pada konstitusi, saya kira lebih banyak di kiri. Meskipun bukan di ujung kiri. Kurang ke kanan. Tetapi kalau dalam praktek, saya kira kita ke kanan. Semua sekarang saya kira yang berkompetisi di capres ini, di pemilihan presiden, pilpres ini pun juga ke kanan. Ya. Pro pasar, pro pada kepemilikan individu, pro pada komoditifikasi. Malah tadi ada undang-undang banyak tentang listrik, undang-undang gas, kemudian undang-undang pendidikan itu adalah arahnya adalah pada komoditifikasi, privatisasi, pertumbuhan. Prabowo kelihatan sosialistik ketika dia mengatakan pro wong cilik akan memberikan kesejahteraan pada petani, buruh, nelayan dan sebagainya. Tapi dia orientasinya adalah pertumbuhan bahkan 2 digit. Ya, larinya ke pertumbuhan lagi gitu. Jadi semua saya kira elit politik ke situ kecuali Pak Edi. Ya. Makanya dia sendiri gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya
dunia itu tidak di ujung kiri dan di ujung kanan, tapi in between. Kemudian gambar berikut coba. Ini yang gambar terakhir aja. Kalau yang di kiri itu komunisme, ya, sama sosialisme. Kalau komunisme itu sudah Marxisme, ya, jadi kepemilikan mutlak secara kolektif, tidak ada hak individu dan stateless bahkan. Jadi negara pun juga seharusnya tidak punya peranan kecuali kalau menjadi negara komunis, negara tanpa kelas gitu. Sosialisme sedikit lebih moderat, tapi tetap juga menekankan kepada kepemilikan kolektif dan peran negara di dalam menciptakan kesejahteraan. Di sisi kanan ada kapitalisme yang sekarang disebut sebagai classical liberalism, yang pro pasar bebas dan kemudian perdagangan bebas. Nah, ada gerakan ke kiri dari kanan, neoliberalism. Nah, ini masih sangat kiri itu. Neoliberalism ini kata lain dari classical liberalism sesungguhnya. Ya. Sedikit ke kiri adalah konservatif liberalism. Jadi tetap pasar itu dominan, tetapi negara pada tingkat tertentu minimal itu boleh mengambil inisiatif untuk intervensi, yaitu ketika pasar mengalami kegagalan karena monopoli, karena eksternalitas, karena belum lengkapnya informasi, karena ketidakadilan dan sebagainya. Itu negara boleh intervensi secara minimal, bukan untuk menggantikan pasar, tetapi untuk membuat pasar itu lebih sehat. Ke kanan lagi sudah mulai, kalau yang di konservatif liberalism itu disebut sebagai center right, jadi tengah tapi kanan itu. Kalau yang social liberalism itu adalah tengah tapi kiri, jadi center left gitu. Itu titik tolaknya adalah masih liberalisme, ya, kapitalisme, tetapi peran negara itu menjadi lebih menonjol. Ke kanan lagi disebut sosial demokrasi. Ini kalau sosial liberalisme basisnya adalah kapitalisme, sosial demokrasi itu basisnya adalah sosialisme. Nah, di Eropa Barat itu sosialisme, sosial demokrasi, sosial liberalisme itu menonjol. Gitu. Di Amerika itu antara konservatisme sama sosial liberalisme gitu. Tapi konservatisme cenderung lebih menonjol. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah Pancasila ada di mana? Kalau kita melihat sejarah dari perjalanan pengembangan kebijakan nasional sejak zaman Soekarno, Soeharto dan sekarang, nampaknya pertama secara konsep sesungguhnya itu ada di kiri. Kalau kita melihat pikiran para founding father dan bunyi dari kalimat atau pasal-pasal di dalam Pancasila dan UUD 45 itu kira cenderung ke sosial demokrasi. Gitu. Tetapi kalau kita melihat pada kebijakan-kebijakan yang muncul itu, seperti BLT dari itu, mungkin kita tidak sampai neoliberalisme. Jadi neoliberalisme yang murni itu memang tidak terjadi di Indonesia. Pada tingkat tertentu negara masih mengambil peranan. Kata Pak Budiono benar itu. Masih ada program-program untuk kemiskinan, benar itu. Tetapi market tetap menonjol. Gitu. Nah, itu ada sejarahnya. Ini saya kebetulan juga dapat dokumen dari Pak Refsison tadi itu. Ingat ya, pada zaman Soekarno dulu, Soekarno itu anti kepada Barat. Go to hell with your aid, kata Soekarno. Dan kemudian menjelang turunnya Soekarno itu muncul Undang-Undang nomor 16 tahun 1965 yang bunyinya adalah menolak investasi asing. Investasi asing tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Nah, ini tahun 1965. Tahun 1967 Soekarno jatuh. Ada apa? Ini orang BIN yang bisa menjawab. BIN Amerika ya, bukan BIN Indonesia. Saya nggak bisa menjawab itu. Karena menarik juga untuk dicermati bahwa masih di dalam kekuasaan Soekarno, tapi Soekarno di penjara,
itu muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67, tanda tangannya masih tanda Soekarno, tetapi merevisi undang-undang yang lama membolehkan investasi asing. Dan ketika itulah IMF masuk dan kemudian membawa politik ekonomi Indonesia itu mengarah kepada yang lebih liberal. Ini ceritanya, within Pancasila. Nah sekarang saya mengakhiri dengan pertanyaan, Pancasila yang sesungguhnya yang benar itu yang mana? Yang ke kiri atau ke kanan? Saya persilakan saudara yang menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini apa? Pak Muhajir ini kan akhirnya buka rahasia gitu ya. Saya hanya moderator, tapi ketika ngomong-ngomong di belakang saya kasih bahan-bahan gitu. Numpang gitu, titip Ya, gitu. saya tadi bilang sama Mas Ridwan, kamu aja ngomong gitu. Nah, banyak pada dia semua. jadi begini, jadi saya kira ya satu hal yang mungkin sama-sama perlu kita ikut pikirkan bersama-sama, bahwa kalau kita bicara mengenai Indonesia, kita bicara mengenai Pancasila, kita mau kemana, satu hal yang perlu kita ingat. Secara historis aktornya tidak selalu domestik. Itu penting sekali untuk jadi catatan kita. Jadi apakah Indonesia itu mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan, tidak selalu yang namanya warga negara Indonesia itu yang menjadi pelaku utama. Apalagi kalau kita bicara sejarah kita sebelum proklamasi, ya 3,5 abad aktor utamanya adalah pihak kolonial gitu. Nah setelah kita kemudian proklamasi, ya perjalanan kita sejak proklamasi sampai hari ini saya kira ya faktor eksternal itu masih tetap menjadi pemain yang cukup penting. Nah itu ya saya kira cukup berpengaruh gitu ya kepada apakah kita itu mau di mana ya dan akan kemana gitu. Tapi oke lah, sebelum kita bicara lebih jauh nanti itu mungkin bisa didalami baik dengan bertanya kepada Pak Edi atau Pak Muhajir. Ya, saya persilakan dulu pembicara kita yang ketiga, pada Profesor Sudiarto, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ruangan ini bersejarah bagi saya karena pada bulan November 65 saya ditugaskan Menteri PTIP Pak Sari Tayyip menemui Profesor Yohanes untuk membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Saya GMNI, tapi GMNI yang mengajak Pak Karcono masuk kami, jawabannya CIA. Justru CIA kamu masuk dulu gitu. Ini cerita sejarah. Dan saya terhormat untuk duduk di sini karena saya kira Universitas Gadjah Mada adalah wujud betapa seorang Soekarno-Hatta mengutamakan pembangunan manusia Indonesia. Waktu beliau masih hidup, semua universitas negeri pasti dilengkapi rumah dosen, asrama mahasiswa dan mahasiswa putri. Dharma Putra, Ratnaningsih sekarang masih ada atau tidak tahu saya. Tapi sekarang adakah rencana pemerintah untuk membuat rumah dosen dan sebagainya. Karena apa? Dalam makalah saya mulai dengan ketertinggalan kita ini karena kita tidak memahami Pancasila sebagai ideologi negara kebangsaan dan negara kesejahteraan. Saya berangkat dari tulisan seorang Soekarno. Saya mengatakan 1 Juni itu kesimpulannya 5 sila. Hakikatnya menggambarkan wujud negara Indonesia di seberang jembatan emas, yaitu negara kebangsaan. Dia ngomong Ottobo, Ernest Renan, Ottobo geopolitik. Karena apa? Karena seorang Soekarno-Hatta ingin tidak mengulang setelah runtuhnya Majapahit, Indonesia jadi ratusan kerajaan. Sama dengan runtuhnya Romawi, sehingga Eropa dapat dikuasai oleh Islam, Ottoman Turki, Genghis Khan. Ini tafsir saya sendiri, Prof. Kunto. Jadi membangun a nation state of Indonesia ini tidak ditangkap.
nation belum jadi, sudah otonomi daerah seluas-luasnya. Saya sebagai pengamat memang agak sedih. Kedua, negara kesejahteraan digambarkan oleh beliau, saya kutip di sini. Ketiga, negara demokrasi. Yang keempat, kemanusiaan, dan tidak mungkin ini tanpa ada ketuhanan yang Maha Esa. Besok pagi ada peringatan di gedung proklamasi yang diundang oleh Mas Guruh, dikutip wasiat Bung Hatta kepada Mas Guntur bahwa sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah terjemahan pidato 1 Juni. Kalau saya mengatakan Pancasila adalah satu filsafat negara kesejahteraan dan kebangsaan. Tadi kan dikatakan mengapa Indonesia kalah dengan Singapura? Karena tidak menangkap pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa. Transformasi sosial budaya. Jadi bangsa kita itu tidak cerdas. Sebenarnya tapi tidak dikatakan, malu. Nanti menyinggung perasaan. Sampai saya suatu ketika mengatakan, divide it impera, karena Belanda tahu kelakuan orang Indonesia. Ken Marok itu belum ada Belanda, bunuh-bunuhan. Dinasti Bintoro belum ada Belanda, bunuh-bunuhan. Prawoto dibunuh, Aryo Penangsang, kemudian kita menjadi banyak, belum ada Belanda. In the mind of many Indonesia, seperti sekarang partai jadi sekian banyak, PDIP, ada PDP, semua itu kan dari satu partai. Itu keturunan. Yang oleh founding fathers ingin dicerdaskan kehidupannya itu, cerdas. Kalau suka mengatakan a summing up of many revolution in one generation. Revolusi berpikir, revolusi berekonomi, semua tidak ada. Bahwa seorang Soekarno-Hatta ngarang republik, pernahkah ada republik di Indonesia? Demokrasi tidak ada. Semua itu satu imaginative thinking. Seperti seorang Plato membayangkan demokrasi, Aristoteles membedakan monarki, kok belum ada kok membandingkan. Itulah jeniusnya founding fathers. Tapi kita rasa sudah pernah ada, belum pernah ada. Jadi Soekarno itu bukan setelah menggali tidak menemukan. Soekarno is analyzing the Indonesian society using Marxism thinking dan semua pemikiran-pemikiran modern. Adakah kutipan karya-karya bangsa Indonesia di 1 Juni? Tidak ada. Ernest Renan, Otto Bauer, geopolitik, Sun Yat-sen, Rasulullah Muhammad, semuanya itu. Tidak satu pun mengutip kata-kata dari pujangga-pujangga kita, apa Ronggo Warsito atau Widoto, tidak ada itu. Kok mengatakan digali dari bumi Indonesia, tidak ketemu. Pernah ada persatuan Indonesia? Pernahkah ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Pernahkah ada kemanusiaan yang ada di Beladat? Kalau siang punya Sang Noto, kalau malam sungai Dursilo. Jadi Soekarno rendah diri. Saya bukan menciptakan, saya analysis Indonesian society. Then the answer is harus ada ini, ada ini, ada ini. Ini suatu hal yang saya merasa tidak dipahami. Seolah kalau semua orang sekolah mesti cerdas bangsa ini. Wong sekolah masih menghafal, mengulang, kemudian pakai UN yang bedean itu. Tahu bedean? Nebak itu loh Pak. Check system. Begini, pengalaman saya, mengapa ada anak tidak lulus bunuh diri? Karena tidak tahu salahnya. Anak yang tidak pintar mesti tidak pernah tahu salahnya. Pengalaman saya sebagai orang tua, kalau ada ponakan baru ujian masuk perguruan tinggi, saya tanya, bagaimana kamu ujiannya? Rasanya bisa, oh mesti tidak lulus. Tapi kalau saya tanya, ada 2 yang saya tidak ngerti, mesti lulus kamu. Jadi, bangsa ini tidak memahami itu. Mengapa saya sengaja mengulas di sini apa makna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Saya tadi bilang sama Pak Hendro, saya sedih melihat Ambalat. Tidak pernah dalam sejarah Kalimantan Utara itu satu dengan Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya itu dulu bagian dari Aceh zaman Iskandar Muda.
Kalimantan Utara itu bagian dari Kute, dibagi dua dalam Treaty of London, karena ada seorang pengembara yang mati di pedalaman Kalimantan. Terus ayo perjanjian. Loh, kok jadi sekarang keterlaluan. Saya rasanya kalau saya tentara saya tembak itu, Pak. Tetapi tidak punya anggaran. Jadi pemerintah sekarang mengkhianati misi melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk darahnya TKI. Ada TKI disetrika di Arab Saudi, tidak ada satupun pembesar yang concern itu. Coba Amerika Serikat, ada anak Amerika mau dicambuk di Singapura, Presiden Clinton telepon ke Presiden Singapura, please don't do that. Indonesia wis wong akeh bae kok gitu loh. Jadi saya mengatakan, mengapa Founding Fathers, saya kan 5 tahun menjadi anggota panitia ad hoc amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang kawan-kawan saya, Pak Diarto kok ikut? Bilang, saya membaca tulisan Soekarno, bukan lagi zaman onta. What that means? Meaning, waktu itu berubah. Mula-mula zaman onta, karena ontak waktu bangsa, artinya seorang Soekarno itu kalau hidup mesti terus berubah. He is a tactical one. Kok pengikutnya harus itu terus itu loh. Nah, itu bukan pengikut Soekarno. Pengikut Soekarno mesti akan terbuka pikirannya, reading the situation and then looking for answer. Bukan yang penting ngapa nah itu. Ini kan banyak kawan saya itu. Banyak saya bukan disebut, saya memang masuk GMI ini tahun 58. Tapi tahun 60 berapa sudah jadi anggota Partai Nasional Indonesia. Dan setelah itu setelah pulang dari Amerika tidak mau jadi anggota partai sampai sekarang. Ada hal yang mungkin kawan-kawan saya ingatkan. Saya akan comparing antara pembukaan Undang-Undang 45 yang saya akan Declaration of Indonesian Independence dengan Deklarasi Amerika Serikat. Di sana kan, the government is instituted to secure the basic right of the people, life, liberty, and the pursuit of happiness. Jadi tugas pemerintah Amerika itu menciptakan suasana pada life, liberty, and happiness. Indonesia ada kemudian daripada itu dibentuk negara Indonesia yang melindungi, yang kami tidak dikerjakan dan tidak dijadikan ukuran untuk anggota DPR. Di sana dikatakan, if any form of government destructive to this end, it is the right of the people to change this government. Indonesia tidak dilayangkan, tidak apa-apa. Nunggu 5 tahun. Bukan. Di sana itu, if any form of government destructive to this end, it is the right of the people to change it. Indonesia tidak melindungi, tidak mencerdaskan, tidak apa-apa. Saya tulis di sini, seorang Soekarno itu berangkat dari misi itu untuk melindungi bangsa Indonesia menjadi ABRI terkuat di Asia Tenggara dan nomor 2 di Asia setelah Cina. Nah, itu kan Belanda tidak berani untuk Trikora itu. Untuk Dwikora itu bagian dari melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Saya baru tahu itu setelah saya membaca judulnya Thomas Jefferson. Thomas Jefferson 1803 membeli Louisiana dari Napoleon Bonaparte. Ekonomi Amerika Serikat bangkrut. Hampir bangkrut. Akhirnya dia diminta pertanggungjawaban. Dia mengatakan, the future of United Security is dependent who will control Louisiana. Akhirnya ketuk dipilih lagi. Kalau di sini panggil ke DPR tidak berani gitu loh. Presidennya kan tidak berani kalau dipanggil ke DPR kan. Ya, mengenai Iran kan tidak berani. Kemudian setelah itu beli Alaska. Alaska dibeli untuk menghadapi Tsar 1870. Setelah itu Hawaii dikuasai. Coba kalau tidak ada Hawaii, mesti Los Angeles yang dibom oleh itu namanya geopolitik. Tidak ada yang ngerti. Sayang Pak Hendro mungkin tidak mempengaruhi kawan-kawannya itu. Dan kawan-kawan tentara malu karena dianggapnya nanti seperti zaman Orde Baru lagi. Kalau saya sebagai orang luar, kasihan tentara ini loh, kok tidak diberi duit itu.
Sudah anggaran kecil dipotong. Dan bangga memotong anggaran itu sampai ambalat dikencingin itu. Sudah ngelanggar tembak saja kalau saya. Tapi kalau tembak TKI suruh pulang dulu. Loh, kalau TKI suruh pulang Malaysia bangkrut. 2 menara Malaysia itu yang buat adalah insinyur ITB. Muridnya kawan saya AM Lutfi. Tetapi kan apa saya bilang dalam berbagai tulisan saya mengatakan bangsa ini tidak cerdas dan belum cerdas. Karena kalau sudah cerdas, seolah musim hujan mesti longsor dan banjir. Kalau yang namanya musim kemarau mesti tidak ada air. Kemarin Bengawan Solo banjir, kemudian Bantul tidak ada air. Itu dari bangsaku belum cerdas. Israel, padang Palestina jadi kebun jeruk. Indonesia kebun jeruk dari padang pasir. Karena apa? Karena pendidikan tidak diurus. Statement pertama, tidak dibiayai pendidikan sepenuhnya itu adalah wujud dari pengingkaran kepada amanat Undang-Undang Dasar 45. Mengapa seorang Soekarno tidak banyak Undang-Undang Dasar yang meletakkan pendidikan khusus? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Kok BHP? Coba bayangkan. Prof. Kunto, BHP itu pemerintah tidak membiayai, hanya 60% boleh. Malah untuk SMA 50% boleh. Semua negara kesejahteraan di Eropa, dari Belanda, Prancis, Jerman, apalagi Swiss, itu Inggris sampai universitas tidak membayar. Ada data yang saya berikan. Hampir 100% untuk perguruan tinggi semuanya oleh pemerintah. Indonesia yang perguruan tingginya belum, masih nomor ratusan. Kan kemarin dibiayai, wong ratusan kok dihadiahi. Mengapa? Singapura itu berdirinya tahun 1960, top 20. ITB 1920 kok masih nomor ratusan. Bukan salahnya ITB atau Gajah Mada, salahnya pemerintah. Karena tidak memberikan uang. Unit cost per mahasiswa, hitungan saya harusnya minimum 20 juta rupiah. Amerika Serikat 400 juta. Jerman 100 juta. Jepang 150 juta. Indonesia 3 juta. Loh kok pakai nomor berapa? Saya tidak membaca, memang bacaan saya agak tolong. Saya memuji Founding Father karena para ekonom mengatakan education is seed and flower of economic development dan sebagainya. Saya kira sudah dilihat jam, jadi saya merasa, tapi yang tolong dibaca, karena saya merasa dalam penilaian saya Prof. Kunto kan saya sebut di sini, waktu kita ketemu di hotel di BPPT ya Pak, kita masih anggota Dewan Riset Nasional, beliau mengatakan Pancasila dijadikan sebagai serangkaian terminologi dan fraseologi yang bobot dan tekanan lebih kepada media politik. Tidak dimengerti. Noetunya Founding Father membentuk negara kebangsaan dan negara kesejahteraan. A welfare state. Tidak ngomong welfare state itu 5 hal itu baru saya ketahui setelah saya ke negeri Belanda tahun 96. Mewakili Menteri Mardiman, ketemu Menteri Pendidikannya, anggaran belanja pendidikan Belanda itu 37% APBN. Saya tanya, loh kok kamu dapat uang banyak? Diarto, we are a welfare state. What that means? That means the government revenue is only to finance education, health, defense, administrasi negara, and basic infrastructure. The other are sources of income. Indonesia, Bu Mulyani, kalau banyak-banyak nanti orang Depdiknas ungkang-ungkang kaki. Anda tahu, sekarang hanya 20%, yang untuk PDANK turun, mula-mula 9% tahun 2006 waktu saya ke MK, sekarang hanya 7%. Yang 86 triliun yang dikelola oleh Pak Bambang Sudibyo itu. Yang lain itu untuk gaji guru, untuk dan sebagainya itu. Tapi sok-soknya udah 20%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bilang Sri Mulyani kok tangannya begini, ini saya loh. Dia anaknya kawan saya juga. Ya.